Saudara, hari ini KPU telah resmi menetapkan calon presiden dan juga calon wakil presiden yang akan maju di pesta politik 2024 nanti. 3 pasangan peserta Pilpres pun akan kembali memasuki tahapan pengundian nomor urut pada besok hari. Musim survei elektabilitas pun tiba. Bahkan jelang penetapan Capres-Cawapres, hasil survei elektabilitas paslon sudah mulai bermunculan. Situasi politik saat ini membuat hasil survei elektabilitas menjadi dinamis. Mulai dari putusan MK terkait syarat batas usia Cawapres atau Capres-Cawapres 2024 hingga kejutan majunya Gibran sebagai pendamping Prabowo Subianto sebagai Cawapres. Saudara, sejumlah lembaga survei mencatat elektabilitas 3 kandidat pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 dalam sepekan terakhir. Survei ini dilakukan terutama merekam dampak elektabilitas usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat Capres-Cawapres. Sejumlah lembaga survei pun menunjukkan hasil yang berbeda usai sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat batas usia Capres-Cawapres minimal 40 tahun dan atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Dinamisnya hasil survei ini juga dipengaruhi usai Gibran Rakabuming Raka memberikan kejutan untuk maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Gibran yang juga merupakan kader PDI Perjuangan memilih bergabung dengan Partai Koalisi Indonesia Maju. Meskipun banyak pro dan kontra atas majunya Gibran di Pilpres, nyatanya keputusan Gibran turut berdampak pada elektabilitas Prabowo Subianto. Kita langsung saja lihat hasil dari survei Carta Politika Indonesia terlebih dahulu. Dari survei yang dilakukan pada tanggal 26 hingga 31 Oktober 2023 menyebut bahwa elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD bersaing ketat dengan pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Pasangan Ganjar Mahfud ini memperoleh angka 36,8%. Sementara pasangan Prabowo Gibran memperoleh 34,7% dan pasangan Anies Muhaimin memperoleh angka 24,3%. Sisanya sebanyak 4,3% responden tidak tahu atau tidak menjawab. Kemudian kita bergeser ke hasil lembaga survei dari Poltreking pada Jumat pekan lalu yang merilis hasil survei elektabilitas pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. Hasilnya, saudara, pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka ini punya nilai elektabilitas 40,2%. Disusul dengan hasil survei dari pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan elektabilitas angka 30,1% dan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar elektabilitasnya ada di angka 24,4%. Masih ada responden yang memilih tidak menjawab survei atau tidak tahu dengan jumlah 5,3%. Survei ini diselenggarakan pada periode 28 Oktober hingga 3 November 2023. Dari sini saudara kita sudah bisa melihat bagaimana dinamisnya elektabilitas Capres-Cawapres 2024 dari 3 pasangan calon. Selanjutnya kita akan juga melihat bagaimana hasil lembaga survei Indikator Politik Indonesia. Rilis survei elektabilitas jelang Pilpres 2024 di sini menyebutkan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh elektabilitas paling atas. Dari survei di 38 provinsi pada 27 Oktober hingga 1 November 2023 ini menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo Gibran ada di angka 39,7%. Sementara Ganjar Pranowo Mahfud MD ada di angka 30% dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ada di angka 24,4%. Sama seperti hasil survei Poltreking tadi. Namun menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, pasca putusan MK dan juga isu nepotisme Jokowi ternyata tak berpengaruh signifikan pada pemilih Prabowo Gibran.